Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan kembali praktikum Excel ya yang sudah selesai sebelumnya sampai fungsi count dan count if di gambar 30. Nah, untuk gambar 31 saya akan perbesar dulu sedikit ya. Nah, di sini kita akan disajikan beberapa nilai ujian mahasiswa dari NIM mahasiswanya, rata-rata nilai yang dia punya, dan kita ingin membuat ranking terbesar dan ranking terkecil. Lalu nanti kita akan menghitung huruf mutu dan ini jumlah mahasiswa dia yang dapat seperti apa. Nah, ada namanya fungsi, kita ngusir di sini, namanya fungsi frekuensi. Jadi frekuensi ini adalah menghitung berapa sih sebenarnya banyaknya orang yang mendapatkan nilai huruf mutu E dengan nilai batasnya itu 39, huruf mutu D dengan batasnya 59 dan seterusnya ya. Jadi kalau A itu berarti kan di atas 89, jadi 90 ke atas berarti dia masuknya nilai A. Nah, ada satu buah fungsi yang namanya frekuensi. Dengan satu buah fungsi tersebut kita bisa langsung menghitung ya. Caranya gimana? Caranya di bagian jumlah mahasiswa ini kita blok dari yang seperti ini ya, dari sini J4 sampai J berapa ini ya? J9 ya. Terus jangan diklik manapun, pokoknya setelah kita blok biarkan aja ya. Terus kita langsung ketik sama dengan. Jadi pasti bakal berada pada posisi yang atas, tapi kita jangan menspesifikkan di situ gitu ya. Sama dengan frekuensi, klik ya. Nah, frekuensi ini kita akan memintanya data array. Data array ini yang mana? Data array adalah nilai rata-rata ini. Jadi kita akan blok dari yang 69 sampai 93. Jangan lupa di F4-kan. Ya, terus titik koma, bin array yang mana? Yang ini, dari angka 0 sampai yang kosong ini. Jadi kita blok lagi, dan jangan lupa di F4-kan. Ya, jadi data array-nya yang nilai rata-rata, dan bin array itu yang bagian nilai. Terus kita tutup, jangan langsung enter. Enternya itu kita menggunakan 3 buah tombol secara bersamaan. Shift, Control, Enter. Shift, Control, Enter, diklik secara bersamaan. Ya, jadi tempatkan jari kiri kalian di shift controlnya sekarang, lalu sebelah kanan itu di bagian enter, dengan satu kali hentakan bersamaan kita mengklik ini 1, 2, 3. Nah, udah selesai ya. Jadi di sini kita bisa melihat nih, oh berarti yang nilainya A itu adalah 2 orang, nilainya B 8 orang, nilainya C 7 orang, nilainya D 3 orang, dan nilainya E enggak ada. Oke, selesai. Ya, jadi dengan menggunakan rumus frekuensi. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung nih dari ranking terbesar dan nilai ranking terkecil. Jadi kita mau mengurutkan ya. Jadi dengan nilai terbesar ini dia ranking keberapa gitu ya. Nah, kita menggunakan namanya rumusannya sama dengan rank. Oh, belum. Maaf. Nah, sama dengan rank ya. Terus kita klik ini, numbernya itu kita klik yang 69 ya. Terus titik koma referensinya dari 69 sampai bawah ya. Jangan lupa diabsolutkan F4. Dan order. Nah, order itu descending. Descending itu artinya mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau ascending, descending menuliskan angka 0 ya. Kalau ascending berarti dari kecil ke yang terbesar. Itu menggunakan angka 1. Jadi sekarang karena kita mencari yang terbesar dulu, maka kita menggunakan angka 0. Nah, berarti yang dengan nilai 69 dia ranking ke-13. Mana ranking 1? Nah, ini dia. 93 ini ranking pertama. Kalau ranking terkecil gimana? Sama aja ya. Hanya saja dia numbernya tetap ya, referensinya juga tetap ya.
Nih, referensinya tetap, jangan lupa di F4-kan. Ordernya itu 1 karena dia ascending. Ya. Artinya berarti yang 93 itu adalah dia ranking yang paling belakang gitu ya. Jadi kita mengumpulkan dari yang terkecil dulu nilainya sampai yang terbesar. Ini kan nilainya yang terkecil, nilainya 40 nih. Ya, si 40 ini dengan sekian nilainya dia paling kecil. Ya. Nah, huruf mutu. Nah, kita huruf mutu nanti kita akan lewati dulu, kita akan masuk ke yang gambar berikutnya. Oke, nah jadi di bagian sini ada 3 pembelajaran yang bisa kita pelajari, yaitu frekuensi, rank, dan nanti akan masuk ke huruf mutu. Nah, kita masuk ke gambar 34. Nah, gambar 34 ini adalah membahas tentang if atau kondisi logika. Kalau kita sama dengan if, nanti akan muncul ini, function. Nah, if itu ada logical test, ada value if true-nya apa, dan titik koma value if false-nya apa. Jadi misalnya gini, jika if itu adalah kondisi ya, kita tuh melakukan kondisi. Ada kalanya jika nilainya 70 misalnya, maka nilainya adalah B misalnya gitu. Nah, itu kondisi logika. Fungsinya menggunakan fungsi if. Tapi kalau misalnya kondisinya banyak gimana? Nah, nanti akan melakukan banyak if ya. Nah, if itu akan terpakai itu ada 2 kemungkinan ya. If nah sini mungkin ya saya akan menjelaskannya. If itu ada 2 kemungkinan. Apa aja? Jika benar dan jika salah. Jadi jika benar arahnya kemana, dan jika salah arahnya juga kemana. Arahnya juga kemana. Nah, jadi kita akan membuat jika ada kondisinya hanya 2 saja, maka if-nya hanya 1. Jadi 1 if untuk 2 kondisi. Kalau 3 kondisi berapa? Kalau 3 kondisi bagaimana gitu ya? Berapa if yang kita butuhkan? Udah tahu? If-nya itu ada 2. Ya. If yang pertama jika kondisi benar, ya, pas kondisi salah, ya pas kondisi ini harus salah gitu ya. Nah, jika kondisi salah, maka dia akan memasukkan kondisinya if lagi. If-nya jika benar apa, dan jika salah apa. Kalau kondisi 4 kondisi gimana? Berarti harusnya ada 3 if ya. If-nya pada saat dia salah, maka dia akan masukkan if lagi. If-nya benar apa dan if-nya salah apa. Oke. Gitu ya. Jika ada 2 kondisi, maka 1 if. 1 if. Jika 3 kondisi, maka 2 if. Jika 4 kondisi, maka 3 if. Nah, berarti berapa n kondisi ya? Berarti sama dengan n-1 if. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat nih di sini ada 2 kondisi nih. Lampunya merah, maka kondisinya adalah apa di sini? Jika merah dia akan berhenti, jika hijau dia akan jalan. Hanya ada 2 kondisi, berarti kita menggunakan berapa if? 1 if saja. Oke. Nah, berarti sama dengan if gitu ya. Kita menggunakan alamat sel ya. Logical testnya gimana? Nah, jika ini A5 nih ya sama dengan si merah ini, jika A5 sama dengan A20 yang diabsolutkan, jangan lupa ya, jika A5 sama dengan ini, merah di sini, maka value if true-nya berapa? Titik koma, value if true-nya adalah dia akan melakukan berhenti, klik ini. Value if true-nya adalah B20 ini.
Ya, saya kecilkan dulu mungkin nanti dulu dia agak sulit. Ya. Nah, jangan lupa diabsolutkan. Nah, false-nya apa? Jika salah, maka dia akan klik jalan. Jangan lupa diabsolutkan. Maka merah sama dengan berhenti, kan gitu ya? Oke, sekarang saya akan menuliskan di sini. Tapi saya akan menggunakan tanda petik biar terlihat. Oke, ya. Nah, if A5 sama dengan A20 yang diabsolutkan, maka kondisi if true-nya adalah B20 dan kondisi if false-nya adalah B21. Nah, maka dengan cara yang sama, ya, kita akan tarik ke bawah, akan mengikuti prosesnya. Oke, saya. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi kedua nih. Kondisi kedua adalah di sini ada 3 buah kondisi. Tadi nih, kalau 2 buah kondisi berarti kita punya 1 if. Kalau 3 kondisi berapa? 2 if. Nah, 2 if gimana? 2 kali if-nya bukan if sama dengan if gitu ya. Bukan ya. Tapi nanti masuk ke dalam rumusnya. Sama dengan if kurung buka, atau kita ada blok gitu di sini. Ya, if dia posisi ini sama dengan yang ada di sini, gitu ya. Jika ini apapun, kalau saya ganti warnanya jadi hijau, itu nanti juga dia akan berubah, ya. Jadi jika posisinya dia sama dengan yang ada di sini, jangan lupa diabsolutkan. Nah, titik koma, true-nya apa? Jika merah, maka stop, gitu ya. Jika merah dia akan stop. F4 titik koma. Nah, false-nya gimana? Nah, pada saat false kita masukkan if-nya. If lagi gitu. If lagi yang kedua. If-nya dia lagi posisi yang sama. Kan ini berarti oh salah nih, bukan nih misalnya gitu ya. Maka dia akan mengecek value if true-nya jika dia sama dengan yang ada di sini. Jangan lupa diabsolutkan, ya, titik koma, maka dia true-nya apa? True-nya adalah si yang ready ini, F21. Jangan lupa diabsolutkan. Jika salah apa? Karena kita cuma ada 3 kondisi, maka kita hanya 2 if. Nah, pada saat yang salah adalah si go. Selesai, ya. Go ini jangan lupa diabsolutkan juga, biar dia nggak kemana-mana. Enter. Oh, kurang nih. Oke, kurangnya adalah saya kurung tutupnya kurang 1. Ya, kurang 1. Ya, oke. Nah, stop. Ya. Nah, oke. Benar ya. Nah, saya akan mengkopikan di sini ya. Oke. Saya akan kasihkan. Nah, ini dia. Ya. Wah, kalau lihat agak pusing, tapi nggak apa-apa ya. Lama-lama nanti kalian juga akan belajar ya tentang penggunaan if ini, if 1 di sini. Jika kondisinya apa, maka yang benarnya ini. Jika salah, maka akan masukkan if lagi, masukkan di kondisinya tadi ya, tapi dengan ini yang berbeda. Tuh, ini beda ya. Dan ini juga kondisi true-nya yang kedua, dan ini jika salah ini. Nah, sekarang gimana sih kalau saya punya ini? Punya 3 nih kejadian nih. Nah, dengan nilai seperti ini. Jadi jika dia nilainya lebih dari 90, maka dia nilainya A. Jika dia di atas 75 dan di bawah 89, maka dia B. Nah, berarti kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 kondisi, berarti kita ada berapa kondisi? Ada 4 ya. Ada 4 if maksudnya. Oke. Sama dengan if pertama nih ya. If kurung buka, logical testnya jika dia posisi ini apapun itu lebih dari 89. Kalau lebih dari 89, 89-nya tidak ikut. Ya. Tapi kalau lebih dari sama dengan 89 berarti 89-nya ikut.
Ya, kita menggunakan lebih dari aja, lebih dari 89, atau kita menggunakan klik ini juga boleh, terserah kalian ya. Maaf ya, 89 ya. Maka true-nya adalah kita memunculkan huruf A. Ya. Atau kalau misalnya mau pakai huruf A, jangan lupa pakai petik. Jadi kalau misalnya kita ini false nih, salah ya. Karena belum selesai, saya udah enter ya, udah sengaja enter. Nah, jika A. Oke. Titik koma, false-nya apa? False-nya ini belum selesai ya. False-nya itu berarti kita masukkan lagi, if lagi. If yang kedua, ya. Jika ini lebih dari 74 ya, maka nilainya adalah salah. Aduh. Saya menggunakan add. Oke, maaf ya. Maka saya menggunakan B. Ya. Nah, oke. Jadi di atas 74 dia akan B. Nah, false-nya apa? If lagi. If yang ketiga, ya. If yang ketiga, jika posisi ini lebih dari 59, ini 59, ya, maka value true-nya adalah C. Jika salah, nah ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang keempat, jika salah kita masukkan if lagi, kurung buka. Jika posisi ini lebih dari, ini berapa ini? 39. Oke, maka true-nya adalah si D. Nah, udah nih terakhir ya. Jika salah, langsung aja E. Udah berapa kurung? 3 ya. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, udah ya. Oke, udah sampai belakang, kita tinggal klik enter. Nah, maka si 69 akan masuk ke huruf mutunya itu adalah C. Ya, kita ada dua klik dulu. Dan saya akan membuatnya dari sini, ya. Oke. Gimana nih? Ini ya, saya mau kopikan. Ini. Salah ya. Nah, ini dia. Boleh. Ini. Nah, ini dia. Oke, ini ya. Hasil akhirnya seperti ini ya. Sehingga dengan 5 kondisi ada 4 buah if. Kondisinya apa aja? Nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E. Ada 5 ya. If ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ya, huruf mutu dengan menggunakan fungsi if atau fungsi kondisi, fungsi logika sudah selesai diselesaikan ya, dijalankan ya. Iya, selanjutnya ya kita akan masuk ke gambar 35. Di sini ada list nama, ya, list golongan, jabatannya apa, dan gajinya berapa. Nah, jabatan dan gaji ini kita melihat dari tabel ini nih. Ya, golongan 1, 2, 3, jabatannya segini, gajinya segini nih. Gimana caranya? Jika saya menggunakan ini, maka akan muncul satu itu adalah administrator. Jadi muncul apa gini. Nah, gini ya. Nah, tapi harusnya manual nih, otomatis. Nah, menggunakan fungsi if lagi ya. Jadi sama dengan ini ada 3 ya. Berarti ada berapa if? 2 if. Oke. If yang pertama, if kurung buka. Jika ini sama dengan kondisi yang ada di sini, jangan lupa di F4 kan. Maka true-nya adalah jabatannya ini. Yang di F4. Oke. Jika salah adalah balik lagi, if lagi. If yang kedua,
Jika di sini sama dengan si ini, jangan lupa di F4-kan. Dan true-nya adalah personalia, jangan lupa di F4-kan. Dan false-nya adalah itu. 1, 2. Maka selesai. Ya. Jika saya akan ke bawah, A muncul jabatannya. Nah, sekarang gaji. Gaji itu caranya sama, tapi kolomnya yang berbeda. Ya. Jadi kita lakukan hal yang sama. Ini yang pertama. Koma. Ini. Dan true-nya, false-nya sama dengan if yang kedua. Ini sama dengan ini. Oke, kondisinya. True-nya adalah ini. False-nya adalah bawah. Oke. Oh, kurang 1. Kurang 1 ya, jadi dia udah membenarkan. Maka gaji 500.000 tapi tanpa ada rupiahnya ya. Nah, kayak yang tadi nih kita menggunakan ini ya, klik kanan boleh format cell dan kita menggunakan accounting, menggunakan rupiah. Nah, rupiah RP Indonesia. Akan muncul. Oke, selesai ya. Untuk if adalah seperti ini. Jadi jika ada 2 kondisi berarti 1 if, jika ada 3 kondisi 2 if, jika ada 4 kondisi 3 if dan seterusnya. Jadi jika misalnya ada 10 kondisi berarti berapa if? 10 kurang 1, 9 if. Gitu. Nah, oke, selanjutnya. Ini ada yang namanya fungsi logika lagi, ada and, ada or, ada kelulusan. Nah, di sini kalau kalian lihat di modul ya, di mana N ini adalah kondisi di mana di sini ada sekelompok nama yang memiliki masing-masing nilai. Matematikanya berapa, PPKN-nya berapa, Indonesianya berapa, gitu ya. Nah, and or atau kelulusan ini dia itu punya kondisi masing-masing. Ya, misalnya jika dia nanti outputnya sih kayak gini aja, true or false aja sebenarnya. True itu berarti kalau misalnya dia benar, kalau false itu berarti salah. Artinya kondisinya itu logikanya masuk benar gitu ya. Nah, and itu jika semua kondisinya benar, maka dia akan memunculkan huruf outputnya true. Jika semuanya sesuai, maka dia akan mengeluarkan true. Jika salah satunya salah, dia akan memunculkan false. Nah, kalau or itu tidak seperti and. Or itu adalah walaupun salah satunya salah, duanya benar, maka dia tetap true. Dia salah itu pada saat semua kondisi tidak terpenuhi, semua kondisinya false, barulah dia memunculkan kondisi false. Ya. Nah, contohnya gini. Di mata pelajaran ini ya, sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke, nah ini ya. Jadi N itu kondisinya misalnya di sini tuh jika nilai matematikanya lebih dari 5, PPK-nya lebih dari 5 dan bahasa Indonesia lebih dari 5, maka dia akan dinyatakan lulus. Ya. Terus kalau or matematikanya lebih dari 5, PPK-nya lebih dari 5 atau bahasa Indonesia lebih dari 5, maka dia dinyatakan lulus. Artinya jika salah satu tidak lebih dari 5, dia tetap lulus. Nah, kalau lulusan apa? Kelulusan itu adalah nilai matematika PPKN bahasa Indonesia lebih dari 5 dan rata-ratanya lebih dari 6. Maka dia lulus. Nah, berarti kalau dan ini menggunakan N. Kita akan menggabungkan beberapa logika, yaitu menggunakan kondisi if dan N. Ya, jadi kalau bisa kita menggunakan N aja nih, sama dengan N. Nah, di sini klik-klik. Maka logical
satunya adalah apa? N logical satunya ini ya lebih dari 5. Terus logical 2-nya jika si ini dia 5 itu lebih dari 5. Dan logical 3-nya ini lebih dari 5. Ya. Kita tidak menggunakan absolut karena dia akan berlaku untuk semuanya. Jadi kita tidak mengabsolutkan. Oke, kita untuk enter. Nah, maka dia memunculkan angka false. Kenapa? Karena si angka 3 ini tidak memenuhi syarat. Tapi kalau kita menggunakan or logical satunya si matematika lebih dari 5 ya. Lalu PPKN-nya lebih dari 5 juga dan bahasa Indonesia-nya lebih dari 5, maka dia akan true. Karena duanya benar, salah satunya tidak terpenuhi, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kita akan ganti si false dan true ini menjadi sebuah kondisi di mana itu tuh lulus atau tidak lulus. Nah, kondisi lulus atau tidak lulus berarti menggunakan apa tadi? If, ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah di sini ya, di rumusan ini kita masukkan dulu N itu adalah si kondisinya ya. Jadi di bagian N ini adalah kondisi ya, dan di depannya kita tulis if-nya. Nah, oke. Kita buka. Nah, maka akan masuk ke logical test. Jadi N ini masuk ke dalam logical test-nya dia. Jika benar, maka dia akan menuliskan lulus. Gitu. Jika salah, maka akan tulisannya tidak lulus. Kurung tutup. Kurung tutup lagi. And enter. Nah, dia tidak akan lulus. Kenapa tidak lulus? Karena ada nilai matematika yang tidak memenuhi syarat. Oke, begitu juga dengan kita masukkan OR ya. Perhatikan di sini ya. OR ini adalah logical test-nya ya, logical test-nya dan kita masukkan ke dalam if. If kurung buka depannya. Nah, OR bla 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 logical test-nya ini ya. Nah, jika dia true, value-nya apa? Lulus. Jika dia salah, maka dia akan memunculkannya tidak lulus. Enter. Nah, ya kan? Bisa tidak lulus. Nah, kalau kelulusan apa? Sama kayak tadi ya, tapi kita menggunakan N aja. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini nih. Ya. Kita bisa menggunakan ini, tapi ada bedanya nih. Jika ini lebih dari 5, ini kita perbaiki dulu ya. Nah, oke, mungkin kita mulai lagi dari awal. Dan nggak pusing. Ya, kita gunakan kelulusan sama dengan if dulu ya. If, kurung buka. Kondisinya gimana? Pakai N. Pakai N. N kurung buka 3 lebih dari 5 gitu ya. 3 lebih dari 5. Salah, maksudnya bukan 3. Apa tadi? Matematika lebih dari 5. Terus PPKN lebih dari 5. Dan bahasa Indonesia lebih dari 5. Satu lagi ya tadi, rata-rata. Apa tuh rata-rata? Menggunakan average ya. Average. Nah ini average-nya adalah di blok dari C5 sampai E5. Terus kita tutup. Oke. Dan kita logical test-nya udah selesai. Ya. Kita kurung tutup. Nah, terus kita akan true-nya apa? Lulus. Nah, gitu ya. Dan ininya tidak lulus. Belum selesai. Oke. Satu lagi.
maka si Dito Cahya ini dia tidak lulus karena ada salah satu yang tidak memenuhi syarat. Nanti tinggal kita ke bawahnya. Ya, nah seperti ini. Oke, kalau pakai OR salah satunya lulus semua. Walaupun ada salah satu yang salah tetap dia diluluskan. Tapi ternyata tentang kelulusan ada 3 orang yang tidak lulus, ya, dengan menggunakan fungsi if dan and. Nah, menarik ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang namanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, kalau tadi tuh VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah fungsi yang bisa mempermudah kita dalam penggunaan if. Jadi daripada kita capek-capek penggunaan if, lebih baik kita menggunakan HLOOKUP. Ini berarti horizontal, ya. Dan VLOOKUP. Ininya VLOOKUP-nya apa? Melihat dari mana tabel referensinya. Oke, ya. Nah, ini kita lihat nih. Tabel referensi ini. Ya. Nah, sekarang kita akan mengambil si gaji pokok nih. Gaji pokok ini kita menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP, salah satunya aja. Ya. Nah, gaji pokok ini kita menggunakan sama dengan HLOOKUP. Kenapa HLOOKUP? Karena dia horizontal, VLOOKUP ini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih kepalanya ini ya. Kalau ini namanya tabel referensi ya. Tabel referensinya itu kepalanya ada di sebelah sini. Dan datanya ke bawah. Jadi kalau datanya ke bawah kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP ketika datanya ke bawah. Kalau HLOOKUP kalau misalnya dia ke pinggir. Contohnya seperti ini. Jika saya kopikan tabelnya ya. Saya klik kanan, saya copy. Saya pastekan di sini tapi paste spesial. Dan kita transpose dulu ya. Nah, dan kepalanya ada di sini. Golongan madya gitu ke pinggir gitu ya. Ini berarti horizontal. HLOOKUP. Nah, seperti ini. Ya, jadi kepalanya mungkin saya kasih warna yang lainnya biar mempermudah. Dan ini juga ini kepalanya di sebelah sini. Nah, mempermudah. Nah, saya akan menggunakan yang contohnya VLOOKUP dulu. Ya. Nah, ini adalah kolom 1, ini adalah kolom 2, ini adalah kolom 3. Kalau di sini gimana? Di sini berarti ini baris 1, baris 2, dan baris ketiga. Ya. Nah, kita menggunakan sama dengan VLOOKUP. Terus lookup value-nya yang mana ini? Jadi berdasarkan golongan saya akan mencari gaji pokoknya dia. Nah, di sini VLOOKUP-nya sama dengan ini. Ya. Titik koma, table array yang mana? Ini dia. Dari mulai madya sampai ini, bawah sini. Oke. Jangan lupa diabsolutkan. Lalu call index number-nya yang mana? Kolom mana yang menunjukkan gaji pokok? Ini, kolom kedua. Jadi makanya saya tulis angka 2. Range-nya mana? Nah, range lookup ini adalah true itu pada saat si golongannya ini dia terurut secara alfabetik. Maka kita menggunakan true. Tapi kalau tidak terurut, kita bisa menggunakan false. Default-nya adalah false. Ya. Jadi amannya sih kita menggunakan false aja. Maka gaji pokoknya akan sesuai dengan yang di sini. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi tadi pakai if 2 kali atau 3 kali gitu ya. Nah, kita cukup dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, coba kita caranya ya dengan cara yang sama ya. Kita akan lakukan untuk yang ini. Untuk yang HLOOKUP-nya. Sama dengan HLOOKUP ini. Lookup value-nya yang mana? Yang ini. Jangan DK ya. Itu bukan menjadi lookup value-nya. Terus tabel array-nya yang ini. Terus jangan lupa diabsolutkan. Row
index number-nya yang gaji pokok yang baris kedua. Tuliskan angka 2 dan range-nya kita tuliskan false aja. Ya. Oke, sama kan hasilnya ya. Oke. Dan selesai ya. Ini VLOOKUP, ini HLOOKUP. Ya, beda tabel. Jadi kadang mungkin ada tabel yang munculnya seperti ini. Berarti kita menggunakan HLOOKUP. Kadang nanti muncul tabelnya seperti ini. Berarti kita menggunakan VLOOKUP. Ya, tergantung tabel array-nya yang sebelah mana. Ada juga misalnya nih ya, tabel array yang sudah kita beri nama. Contohnya seperti ini. Saya contohnya punya tabel array yang sama, tapi tabel array-nya ini saya blok ya. Terus ini yang udah diblok nih, pastikan sudah diblok semua bagian sini. Ini deh, ini saya blok dulu ya. Nah, ini ya. Lalu di A20, ini kebetulan A20 ya, atau apapun itu, saya klik ini, saya ganti menjadi tabel referensi aja deh. Referensi. Saya enter. Nah, kayak gini ya. Saya akan lakukan hal yang sama, ya, tapi dengan nama tabel array-nya jadi namanya referensi. Bisa nggak? Bisa. Ini contohnya aja ya. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, di bagian pokoknya sama dengan VLOOKUP, karena tadi menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya ini ya. Tabel array-nya apa tadi kita tulisnya apa? Referensi. Nah, ini ada muncul ya. Referensi. Nah, referensi ini akan mengacu pada tabel yang tadi kita sudah buat. Jadi tidak perlu lagi di F4-kan gitu ya. Kita tinggal bikin aja, kita deklarasikan bahwa tabel yang tadi ada sebagai referensi, maka udah selesai kolom index number-nya tadi yang kedua ya. Dan range lookup-nya itu berarti false. Walaupun nggak pakai juga nggak masalah, sama hasilnya. Ya, dengan cara yang sama, ya, tapi dengan proses yang berbeda, maka akan memunculkan hasilnya tetap sama. Oke, ya. Nah di sini kita akan cek dulu. Oke, clear content. Oh ya, munculnya kayak gini. Tunjangan anaknya itu berapa? Berarti kan tunjangan anak ini ya dikalikan dengan jumlah anaknya ya. Oke, berarti kita menggunakan VLOOKUP dulu, pakai referensi boleh, VLOOKUP dulu, terus nanti dikalikan dengan jumlah anak. Berarti sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya ini, terus tabel array-nya tadi kita tulis referensi, ya. Kolom index number-nya kolom keberapa? 1, 2, 3. 3, masuk titik koma false, ya. Jangan langsung enter, karena kalau enter hanya 40.000. Padahal dia nggak punya anak nih DK ini. Maka kita harus dikalikan dulu ini dengan ini. Gitu. Maka yang tadinya 40.000 dia tidak akan dapat, orang belum punya anak gitu ya. Nah begitu juga dengan ini HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP, lookup tabelnya tadi yang ini, terus ininya referensi. Oke, mohon maaf ya, saya berikan dulu referensi. Kalau barisnya yang ketiga, ya, range-nya adalah false, dikalikan dengan ini. Oke, ada yang salah. HLOOKUP B4, tabel array-nya ini, row-nya adalah, oh iya, I'm so sorry. Ini kan bukan referensi ya, referensi itu tadi yang VLOOKUP ya. Jadi kita buatnya ini, maaf ya. Nah ini dari Madia, maaf dari Madia. Terus kita F4-kan. Nah jadi besok-besok kalau kalian membuat ini menjadi sebuah tabel ya tinggal diblok aja. Tinggal diblok terus nanti kalian beri nama. Selesai. Nah ini bisa berlaku juga untuk ini. Ya.
kita kasih insert kan. Oke. Ini jabatan gajinya. Kalau tadi menggunakan if, sekarang kita menggunakan VLOOKUP. Ini VLOOKUP atau VLOOKUP ya. Ini VLOOKUP ya. Ini VLOOKUP berarti kita gunakan, kita perkecil dulu biar kelihatan. Oh, terlalu kecil. Oke, ini cukup ya. Sama dengan VLOOKUP. Terus lookup value-nya ini maksudnya ya. Terus titik koma, tabel array-nya yang dari 1 sampai 900.000. Jangan lupa di F4-kan, atau kalau mau sebelumnya di referensi dulu. Kolom index number-nya itu yang jabatan ya. Oke, jabatan berarti kolom 1, kolom 2. 2. Range-nya adalah false. Sama ya outputnya. Gaji juga sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini, tabel array-nya yang dari angka 1. Jadi kepalanya nggak usah diikutin ya. Jangan lupa di F5. Kolom index number-nya gaji itu adalah kolom ketiga. Dan range-nya adalah false. Dan selesai ya. Jadi sampai detik ini kita sudah mempelajari tentang VLOOKUP, HLOOKUP, if ya, kondisi ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Dan ini dia. Nah, kalau gini gimana? Kita menggunakan apa? HLOOKUP atau VLOOKUP? Coba kita lihat nih bentuk tabelnya seperti apa. Oh, ini ke pinggir ya, kolom-kolom. Oh, berarti bentuknya adalah ke atas, dari atas ke bawah, vertikal. Vertikal nih ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini ya. Lalu tabel array-nya itu yang ini, si ungu ini. Jangan lupa di absolutkan. Kolom index number-nya si gaji. 1, 2. Berarti si 2. Selesai. Ya. Segampang itu. Nah, sekarang di gambar 40 gimana nih? Nah, ini agak-agak tricky ya, guys. Saya pengen kalian tetap mempelajari nih ya. Ini adalah tabel yang pertama ya. Bentar, saya buat dulu ini ya. Ini adalah tabel referensi yang kedua. Ini adalah tabel referensi yang ketiga. Nah, ini adalah tabel isian yang keempat. Nah, ini kepalanya. Ini juga kepalanya. Nggak kelihatan. Orange. Ini adalah kepalanya. Dan ini adalah kepalanya. Nah, ini harus diisi. Ini yang diisi saya kasih warna hijau. Yang harus diisi ini kasih warna hijau. Nah, sekarang perhatikan di sini baik-baik ya. Yang diberi warna hijau adalah isian yang harus kalian isi dengan menggunakan if or VLOOKUP. Nama pesawat ini ada GI strip JKT strip 02 ya. Wah, ini kita sebut sebagai fungsi teks. Ya, fungsi teks itu adalah kita bisa memenggal kata dari sekelompok kata yang ada di dalam sel tersebut. Contohnya ini ya, saya bikin contoh dulu misalnya, ini namanya fungsi teks. Nah, ada fungsi teks itu adalah left, ada right, terus ada right, ada mid, ya. Nah, kalau left sama dengan left, ada left nih, ya.
teksnya apa? Ini. Saya hanya akan mengambil GI-nya doang. Berarti berapa huruf di GI? 2 ya. G dan I. 1, 2. Berarti di H5 ini, titik koma, namcarnya saya mengambil 2 aja. Maka akan muncul GI. Contohnya nama saya, Gema. Ya. Jika saya mengambil Gemanya GE doang, ya, maka saya hanya memunculkan ada left, ini teksnya mana, dan saya memunculkan 2. Atau kalau 3 jadi apa? Gem, gitu ya. Gem. Jadi dia hanya mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Kalau right gimana? Saya mengambil berapa banyaknya karakter dari sebelah kanan. Nah, misalnya saya mau mengambil strip 02 misalnya, strip 02. Berarti ada 3 karakter di sebelah kanan yang akan saya ambil. Sama dengan right, ya, teksnya ini, dan namcarnya 3. Maka akan munculnya ada strip 02. Kalau mid apa? Nah, kalau mid itu kita mengambil angka tengah nih, huruf tengah. Misalnya saya mengambil strip JKT strip. Gimana caranya? Mid, ini mid ya, middle. Midnya yang ini, ya. Terus star name-nya di mana? Nah, star name itu adalah mau huruf keberapa dimulainya. Si strip ini hurufnya keberapa? Ke 1, 2, dan 3. Berarti kita tulisnya 3, karena kita punya 3. Berarti strip JKT strip ada berapa namcar? Totalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 namcar yang akan saya ambil. Maka akan memunculkan strip JKT strip. Tapi kalau saya mau munculkan JKT-nya doang gimana? Berarti mid, kurung buka, teksnya ini, star name-nya itu berarti 1, 2, 3, dan posisinya ke 4. Ya, saya ngambilnya 3 huruf dari sebelah kiri. Selesai. Akan munculnya di satu. Kalau aplicom gimana? Nah, kalau aplicom, kalau saya mau ngambil apply-nya doang, ini ada left, right, and mid ya. Nah, aplicom, ini kalau right, ini gitu ya. Ini left. Ini saya ngambilnya 2, 4. Apply. Right-nya sama dengan right. Ini form-nya ada 3, misalnya si form. Kalau middle-nya sama dengan mid. Teksnya ini, star name-nya di yang keberapa, misalnya saya mau ke 3, saya mengambil 4. Liko. Nah, ya. Oke, kalau right, sama dengan right misalnya, saya mau ngambil teksnya ini nama saya, dan 2 angka sebelah kanan. Kalau mid, saya mengambil tengah-tengah ya. Ini, dan star name-nya misalnya yang ke-2, ya. Terus saya mengambilnya 2 huruf aja. Nah, dah. Nah, sekarang gimana nih caranya nih? Saya punya GI strip JKT strip 02. Lalu ini nama pesawatnya yang mana nih? Nama pesawat itu mengambil referensi yang ini. Ya. Berarti sama dengan saya mau ngambilnya berarti GI-nya doang nih. Mau pakai apa ya? Boleh nggak pakai VLOOKUP? Boleh. Boleh nggak pakai if? Boleh juga. Ya, kita coba menggunakan if dulu. Sama dengan if. Berarti ini ada berapa kali? Ada 3 kali ya. Gitu. Tapi karena kita udah 3 kali, terus nanti pakai mid-nya lagi, terlalu capek nih. Kita pakai VLOOKUP aja, sama dengan VLOOKUP. Ya. VLOOKUP ini sama dengan ini kan gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah si B6 ini nggak langsung B6. Tapi kita lakukan proses dulu. Kita hanya mengambil depannya doang. GI-nya doang biar sama dengan ini. Berarti menggunakan fungsi left. Jika left teksnya ini
ngambilnya 2 huruf ya, sama dengan GI, maka kita akan kolom indeks number-nya itu berarti yang posisi yang kedua. Maaf, tabel array dulu. Ya, maka kita akan mengambil ini tabel array-nya dan kolom indeksnya kita ambil yang kedua. Ya, range-nya adalah false. Bunda. Di rumah aku ada miss. Iya. Oke, ya. Maaf kalau banyak iklan ya. Harap dimaklum saja ya. Oke, nah ini di name nih, ada yang salah nih guys. Apa nih? Sepertinya saya GI ini kan bukan sebuah angka ya, adalah sebuah huruf. Saya harusnya menggunakan petik. Jadi kalau dia sebuah huruf, maka NA. Sebentar ya. Lookup left B3, B6, ngambil 3 sama dengan GI, maka ini apa nggak perlu ya? Ini ya, nggak perlu. Kan sama dengan GI kan itu kalau pakai if ya. Nah ini dia aja ya. Nah maka enter. Masih NA. Lookup left B3 sampai ini ngambil 2. Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Kita ulangi lagi dari awal ya, sama dengan di lookup value-nya adalah ini, tapi kita ambil left-nya. Jadi kita menggunakan left dulu. Kita ambil dia ya. Kita hanya mengambil si GI-nya doang. 2 kurung tutup, tabel array-nya adalah si dari BR sampai Merpati, jangan lupa di F4 kan. Lalu nama pesawatnya adalah kolom kedua, dan range-nya itu adalah false aja ya. Nah, ya kan, GI adalah Garuda, sama aja kayak tadi ya. Nah, tujuan itu yang mana nih? Ini dia tujuan. Nah ini sih tujuan. Ini sebuah tabel, tapi ini pun bisa menjadi tabel referensi. Jadi tinggal nanti yang mengambil referensi yang ini aja. Berarti sama dengan VLOOKUP lagi, karena memang dia bentuknya ke bawah ya. Lookup value-nya ini, tapi tujuan itu adalah JKT, berarti menggunakan yang mid. Ya, sama dengan mid, kurung buka dia, star 6-nya itu JKT 1, 2, 3, 4, star 6 di posisi keempat, JKT ngambilnya 3, tutup, tabel array-nya yang mana? Yang ini, dari JKT sampai Surabaya, jangan lupa di F4 kan, kolom index number-nya yang kedua, ya, dan range-nya adalah false. Oke. Maka JKT adalah Jakarta. Nah, jam keberangkatan, apa nih jam keberangkatan? Jam keberangkatan itu berarti ngambil yang dari sini. Nah, lihat kepalanya di sini berarti menggunakan bukan VLOOKUP ya, HLOOKUP. HLOOKUP, lookup value-nya yang mana? Yang ini ya, tapi kita menggunakan yang jam. Kodenya 02 nih, atau 03 atau 01. Jadi kita menggunakan yang right ya. B6-nya kita right dulu. Kurung buka ini. Kita ngambilnya 2 angka di belakang koma. Tabel array-nya yang ini, yang dari sini ada sini ya. Lalu kita F4 kan. Baris keberapa? Baris kedua. Range-nya apa? False. Selesai. Wes. Ntar dulu, jangan dulu panik ya. Kita klik kanan, kita format cell, dan kita beri time. Oke, mau time-nya mana nih? Mau AM, PM, ya. Ini pakai AM. Oke, kita klik aja. Nah, maka akan muncul data yang sama dengan yang sebelahnya. Nah, terakhir nih yang ini. Saya punya tujuan BR
Jakarta, ini kayak harganya gitu ya. Jika ke Jakarta, harganya itu mana harga? Ini ada yang kurang nih. Ya, harga nih. Kita mengambil kode harga. Oke, sebentar ya, kayaknya ada yang kurang. Oke, ya memang tadi ada yang kurang ya. Jadi di bagian sini itu adalah sebuah tabel referensi ya. Di mana tabel referensi ini harganya kita pakai accounting aja ya. Referensi boleh ya. Nah, ini harganya yang di sini itu adalah saya mau harga Garuda ke Jakarta. Ya, ke tujuan Jakarta. Garuda tujuan Jakarta harganya 220. Di sini harusnya 220 gitu ya. Terus Merpati Surabaya harganya berapa? Merpati Surabaya ini Merpati nih MP 380. Nah, pakai fungsi apa ya? Nah, kita harus memasukkan fungsi ya. Fungsinya menggunakan fungsi apa namanya? 2 bahkan 3 jenis fungsi logika. Apa aja? Fungsi if ada, fungsi VLOOKUP juga ada, dan fungsi text juga ada. Gimana caranya? Nah, ini adalah tugas kalian ya. Saya ingin tahu seberapa hebat kalian bisa memecahkan permasalahan ini ya. Bagaimana caranya menggabungkan if, VLOOKUP, dan text ya dengan berbagai ini masukan. Ya, saya nggak akan memberikan informasi dulu nih sekarang di video ini karena biar nanti kalian belajar dulu. Nanti kita akan bahas setelah di forum atau nanti kita akan ya forum di chat ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya terkait penjelasan untuk Excel, dan Excel juga sudah selesai sampai detik ini, udah beres semua, materinya sudah selesai semua, kecuali yang ini saya tidak akan bahas karena saya pengen kalian mikir juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.